Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kebenaran antara diyani dan qadha'i. Al-hukum al-qadha'i adalah hukum yang tidak ada hubungannya dengan sikap batiniah seseorang. Karena seorang hakim memutuskan untuk berdasarkan pengamatan yang ia mampu saja. Dari sudut lahiriah, keputusan seorang hakim tidak akan menyebabkan hal yang batil menjadi kebenaran atau suatu kebenaran menjadi kebatilan. Begitu juga, ia tidak akan menjadikan kehalalan menjadi haraman, atau sebaliknya, haram menjadi halal. Hasil keputusan hakim mengikat dan harus dilaksanakan, berbeda dengan keputusan fatwa. Al-hukum ad-diyani adalah hukum yang digunakan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, dan yang digunakan mufti dalam memberikan fatwa. Sehingga yang dimaksud dengan fatwa adalah menginformasikan hukum syara tanpa ada konsekuensi mengikat. Pembedaan jenis hukum ini adalah berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Ahmad, dan para pengarang Kutubus Sittah, yang artinya sesungguhnya saya adalah manusia biasa dan kamu bersengketa di hadapanku. Mungkin di antara kamu ada yang lebih pintar dalam mengungkapkan hujahnya daripada yang lain. Dengan demikian, aku memberikan hukuman untuknya berdasarkan apa yang aku dengar. Jika aku menghukum kepadanya dengan hak seorang muslim yang lain, maka itu adalah potongan api neraka. Maka terserah kepadanya apakah akan mengambil atau meninggalkannya. Perkara yang menyebabkan lahirnya dua jenis hukum syara ini adalah karena syariah adalah wahyu Allah yang mengandung pahala dan siksaan di akhirat. Begitu juga menciptakan kebaikan agama dan dunia. Hasil dari perbedaan jelas sekali. Contohnya adalah dalam persoalan talak. Barang siapa yang menceraikan istrinya dengan ketidaksengajaan, maka jatuhlah talaknya berdasarkan qadli, tetapi tidak jatuh dari segi diyani. Utang piutang. Contoh yang kedua adalah utang piutang. Barang siapa yang membebaskan utang orang yang berutang dan orang yang berutang tidak mengetahui hal itu, kemudian orang tersebut menuntut di mahkamah supaya orang yang berutang tadi membayar utangnya, maka hukuman kehakiman ialah orang tersebut berhak mendapatkan hutang tersebut, sedangkan berdasarkan hukum fatwa, dia tidak berhak mendapatkannya karena dia telah membebaskannya. Sistem yang seperti ini telah menimbulkan kesadaran agama yang dapat menambah kehormatan dan kemuliaan sistem syariah, dan menyebabkan hak dapat terpelihara bukan saja karena ada unsur material seperti dalam undang-undang ciptaan manusia, melainkan lebih dari itu, karena syariah menentukan dua sudut, yaitu sudut kehakiman dan sudut keagamaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.